Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Bayangin tiket 30.000 sampai 2 jutaan. Semua ludes. Supporter Indonesia di Arab Saudi berebut tiket kualifikasi Piala Dunia. Bahkan PSSI bikin jalur khusus karena antusiasnya nggak terbendung. Tiket habis sebelum laga dimulai. Garuda punya markas baru di Timur Tengah. Bayangin tiket di saat Indonesia war tiket untuk nonton timnas main di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, tetangga kita ada yang sibuk juga. Tapi sibuknya beda, sibuk untuk memalsukan dokumen para pemain naturalisasinya mereka. Benarkah Malaysia di-ban FIFA? Aduh. Ya, lagi ramai soal berita Malaysia katanya di-ban FIFA karena pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Malaysia. 7 pemain itu terbukti memalsukan dokumen naturalisasi hingga Malaysia di-ban FIFA. Pertanyaannya, benar nggak Malaysia di-ban FIFA? Aku langsung cek ke situs FIFA.com Inside FIFA. Di sini judul beritanya, FIFA Sanction Football Association of Malaysia and 7 player. FIFA memberi sanksi Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi. Di sini dijelaskan FIFA memberikan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia denda sekitar 1,84 juta ringgit Malaysia. Kemudian 7 pemain yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen naturalisasi kena denda juga sekitar 150.000 ringgit Malaysia masing-masing. Pemain ini itu disuspension, di-ban di klubnya masing-masing, tidak boleh beraktivitas sepak bola selama 12 bulan tersebut. Komite Disiplin FIFA itu memberikan waktu 10 hari. Apakah Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain ini akan banding atau tidak? Kalau mereka melakukan banding, hukumannya bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi gimana dengan Malaysia yang menang lawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia pakai 7 pemain ilegal ini? Di sini tidak ada diputuskan Malaysia kalah WO atau Malaysia di-ban. Bagaimana dengan nasib Malaysia yang menang di FIFA Matchday? Nggak ada juga diputuskan kalau Malaysia itu dibatalkan semua hasil pertandingannya. Nggak ada keputusan Malaysia di-ban dari aktivitas sepak bola internasional. Jadi kita harus bijak untuk menelaah satu informasi. Tidak benar Malaysia di-ban FIFA. Yang benar itu 7 pemain Malaysia yang ilegal naturalisasinya di-ban 12 bulan dan federasinya kena denda. Salam. Artinya kalau hanya pemainnya yang kena ban dan juga didenda, kalau misalkan mereka bermain lagi nanti di kualifikasi Piala Asia, 7 pemain ini tidak bisa ikut. Bisa saja seperti itu teman-teman. Kemungkinan besar Malaysia masih bisa bermain untuk kualifikasi Piala Asia atau FIFA Matchday berikutnya. Tetapi 7 pemain ini tidak bisa ikut terlibat karena mereka di-banned selama 1 tahun penuh teman-teman. Bisa saja seperti itu. Kejayaan timnas Malaysia ternyata dibangun di atas kebohongan besar. Baru beberapa bulan yang lalu, mereka dielu-elukan usai menumbangkan Vietnam 4 gol tanpa balas. Namun di balik kemenangan itu tersembunyi fakta yang sangat mengejutkan. Federasi Sepak Bola Malaysia ketahuan memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasinya. Alhasil, FIFA langsung menjatuhkan sanksi dan denda miliaran rupiah. Sementara para pemain naturalisasi Malaysia dilarang beraktivitas di sepak bola selama setahun penuh. Akibat skandal ini, kemenangan atas Vietnam terancam dibatalkan dan berubah jadi kekalahan WO. Kini semua bergantung pada banding. Apakah Malaysia bisa menyelamatkan martabatnya atau skandal ini akan menghancurkan masa depan sepak bola mereka? Bisa saja sepak bola mereka lebih bagus dari yang sekarang kalau mereka mau berubah, tidak pakai pemain ilegal. Jadi setelah dapat sanksi 7 pemainnya mereka itu di-banned dan tidak bisa bermain selama 1 tahun penuh, dan juga mereka punya federasi ya dapat sanksi juga, itu pasti. Kemudian mereka ini selalu menyalahkan negara-negara lain ya. Jadi mereka sibuk sekali begitu, bukan memperbaiki diri, malah mereka ini sibuk untuk menyalahkan negara-negara lain seperti Indonesia. Mereka tuduh sana sini sekarang ini teman-teman. Mereka menuduh ada pihak luar yang coba untuk menyabotase sepak bola mereka. Mereka menuduh itu kalau bukan Vietnam ya Indonesia, karena mereka feeling dua negara ini yang iri dengan mereka. Padahal sebenarnya yang melakukan kesalahan yang mereka. Yang palsukan dokumen itu kan mereka, dan itu terbukti FIFA yang bilang loh ya. Bukan kita yang bilang, itu FIFA yang bilang. Mereka terbukti
melanggar kode etik dari aturan FIFA itu sendiri, memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasinya mereka, begitu. Kemenangan Afrika Selatan dibatalkan setelah memakai pemain ilegal. Akankah Malaysia juga bernasib sama? Sebelumnya, Afrika Selatan menang 2-0 melawan Lesotho di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 lalu. Tetapi pada 29 September lalu, kemenangan itu resmi dibatalkan. Dan justru FIFA memutuskan Lesotho yang menang 3-0 atas Afrika Selatan. Afrika Selatan juga kena denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar 208 juta rupiah. Hal ini karena di laga tersebut Afrika Selatan menurunkan Teboho Mokoena. Ia seharusnya tidak boleh main karena sedang terkena akumulasi kartu kuning. Hasil ini membuat Afrika Selatan kehilangan 3 poin dan turun dari peringkat 1 ke peringkat 2. Poin yang sama tetapi kalah selisih gol dari Benin. Afrika Selatan diberikan 10 hari waktu untuk mengajukan banding. Melihat kasus Afrika Selatan, seharusnya Malaysia juga bisa mendapatkan hukuman pembatalan kemenangan saat melawan Nepal dan Vietnam karena mereka menggunakan pemain naturalisasi ilegal yang dokumennya dipalsukan. Akankah Malaysia bernasib sama, Bung? Coba tuliskan pendapat di... Seharusnya lebih berat ya, karena kalau kita lihat dari Afrika Selatan itu memainkan pemain yang terkena akumulasi kartu, men. Itu yang masih akumulasi kartu, bukan pemalsuan dokumen. Nah, negara tetangga kita, Malaysia, itu pakai pemain ilegal, bukan lagi akumulasi kartu. Kalau akumulasi kartu mungkin masih mending ya. Pemainnya tidak ilegal dong, hanya karena akumulasi kartu dipaksakan untuk bermain. Nah, Malaysia sudah tidak ada akumulasi kartu, memalsukan dokumen, harusnya ya lebih berat dari Afrika Selatan. Kalau kita mau lihat ya secara pelanggaran, harusnya Malaysia lebih berat pelanggarannya daripada Afrika Selatan. Dan kalau sanksi yang sama diberikan kepada Malaysia, ya selesai mereka. Bisa-bisa mereka tidak lolos ke Piala Asia, bisa dibilang seperti itu. Melalui akun Instagram resminya, FEM mengakui adanya kesalahan teknis internal terkait pengurusan dokumen naturalisasi yang dilakukan oleh staf administrasi mereka. Sebagai tindak lanjut, delegasi FA langsung berangkat ke Zurich untuk melakukan lobi dengan harapan sanksi yang dijatuhkan bisa dibatalkan atau setidaknya dikurangi. Seperti diketahui, FIFA resmi menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 1 tahun kepada sejumlah pemain timnas Malaysia setelah terbukti adanya pemalsuan dokumen dalam proses naturalisasi. Ya, mereka punya jangka waktu tinggal 5 atau 6 hari lagi lah. Ya, jangka waktu untuk banding. Nah, kalau banding mereka diterima syukur, tapi kalau banding mereka ditolak ya bisa saja mungkin ya di Bennett-nya itu mungkin lebih dari 1 tahun itu. Atau mungkin sanksinya lebih berat dari yang sekarang, bisa seperti itu. Malaysia ketahuan memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasinya, dan ini semua gara-gara orang Vietnam yang cepu ke FIFA. Gini orang nih Vietnam kalau kebelet naturalisasi. Jadi gini, 7 pemain yang disanksi FIFA ini dilarang main sepak bola selama 12 bulan. Jujur, gue nggak kenal sama semua pemain ini kecuali Facundo Garces karena dia main di klub mediocre Alaves. Selain larangan bermain, FIFA juga memberikan sanksi denda sebesar 7,3 miliar kepada Malaysia, dan masing-masing pemain juga didenda 42 juta. Nah, yang menarik adalah setelah gue baca-baca beritanya, kabarnya pihak Malaysia itu sempat nuduh orang-orang Indonesia yang cepu ke FIFA untuk selidiki naturalisasinya Malaysia. Tapi ternyata rumor yang kenceng banget itu kalau yang cepu adalah orang-orang Vietnam. Malaysia sih diberikan waktu untuk ajukan banding, tapi semoga nggak diterima aja biar nggak bisa koar-koar. Ternyata selain suka klaim budaya kita, mereka juga suka klaim pemain-pemain antah berantah. Jadi yang lucu tuh begini teman-teman, mereka tuh menuduh Indonesia terlibat campur tangan dalam sabotase, melapor ke FIFA gitu. Yang lebih lucunya lagi nih teman-teman, mereka itu menuduh, bukan menuduh sih tepatnya, tapi mereka itu seperti ya menuduh lah ya, seperti itulah ya. Mereka bilang ada apa di New York, ya kan? Yang bilang itu si TMJ itu, pemilik dari klub Johor Darul Taksim itu. Dia bilang ada apa di New York. Nah, kita tahu di New York itu ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga si Gianni Infantino itu, presiden FIFA. Nah, di sana mereka berpikir kalau Pak Prabowo ini lagi membicarakan soal timnas Malaysia, soal 7 pemain ini, karena setelah pertemuan itu beberapa hari kemudian itu Malaysia dapat sanksi yang cukup berat dari FIFA. Nah, mereka mulai mengait-ngaitkan cocokologi antara pertemuan Pak Prabowo dengan presiden FIFA. Mereka mulai bilang kalau ada Indonesia di balik semua ini, padahal sebenarnya Pak Prabowo sendiri tidak bahas itu. Itu kan dikonfirmasi sama Pak Erick Thohir selaku Menpora dan Ketua PSSI.
Nah, setelah mereka tuduh sana sini, nah FAM angkat bicara, mereka bilang kalau ada kesalahan dari stafnya mereka sendiri, bagian administrasi. Jadi yang salah di sini sebenarnya bukan negara-negara lain, bukan Indonesia, bukan Vietnam. Kalaupun ada yang melapor ya terserah lah ya. Tapi di sini mereka sudah mengakui dari federasi sepak bolanya mereka kalau ada kesalahan dari mereka sendiri. Artinya ada orang dalam yang melakukan kesalahan. Kalaupun ada yang lapor, saya yakin itu dari orang dalam sendiri. Yakin saya itu bukan dari negara luar, orang dalam sendiri. Siapa sih yang tahu mereka punya dokumen itu dipalsukan kalau bukan dari orang-orang dalam? Iya kan? Mana tahu orang Indonesia, orang Vietnam kalau dokumen itu dipalsukan. Kan yang tahu itu kan orang di dalam juga. Bisa saja ada orang yang tahu dokumen 7 pemain itu dipalsukan lalu melapor ke FIFA, berkhianat ke FAM. Bisa saja seperti itu. Iya kan? Karena ya siapa yang mau tahu mereka punya pemain dokumennya dipalsukan segala macam, kan tidak ada yang mau tahu. Iya kan? Yang paling tahu tuh orang Malaysia sendiri, orang federasinya sendiri. Kan begitu. Mikir pakai otak orang Malaysia. Entah kutu label warga kehormatan, hari ini sudah jadi warga binaan FIFA. Facundo Garces contohnya, baru numpang parkir di Deportivo Alaves, langsung dicoret dari skuad. Klubnya jelas nggak mau ketularan malu. Kasus ini bermula dari aksi heroik ala sinetron. Pemain naturalisasi diturunkan lawan Vietnam. Tapi ternyata bukan bermodal skill, melainkan fotokopi dokumen abal-abal. FIFA masuk, investigasi selesai. Pemalsuan kelas kakap. Hukuman, larangan bermain setahun plus denda 2.000 franc alias 41 juta rupiah per kepala. Ibarat bayar mahal cuma buat jadi penonton. Dan tragedi komedinya makin lengkap. FAM Malaysia kena denda 350.000 franc Swiss atau 7,3 miliar rupiah. Alih-alih minta maaf, mereka ngeles dengan alasan kesalahan teknis. Seolah-olah nipu FIFA itu sama entengnya kayak salah ketik di KTP. Jadi mereka pikir kalau sudah diakui sama FIFA, disahkan sama FIFA, maka itu menjadi pedoman lah untuk mereka. Mungkin mereka pikir yang kerja di FIFA itu cuma satu orang dan divisi-divisi yang ada di sana tuh cuma di satu divisi gitu. Jadi mereka gampang sekali untuk palsukan ada dokumen 7 pemain ini, teman-teman. Mereka tidak tahu kalau ada orang yang bagian investigasi juga. Nah, sekarang ketika diinvestigasi terbukti kalau mereka melakukan kecurangan, manipulasi data. 7 pemain mereka itu tidak ada dokumen resminya mereka. Bayangkan, sekelas tim nasional pemain itu dokumen resminya tidak ada. Yang lebih lucunya lagi, 7 pemain ini itu mereka bermain secara bersamaan dalam satu match. Ya kan, mulai dari striker, pemain tengah sampai belakang itu main bersamaan. Pertanyaannya, apakah waktu naturalisasinya mereka itu bersamaan? Ya kan? Atau seperti apa gitu kan? Karena agak sedikit mencurigakan juga sebenarnya. Mungkin dari kejanggalan-kejanggalan itu maka timbullah investigasi dari FIFA ini kalau mereka jangan sampai buat kecurangan, dan terbukti mereka buat kecurangan, palsukan tuh 7 pemain ini, dokumennya dipalsukan. Tidak ada gambar ibu bapaknya, kakek neneknya, dokumen aslinya akte kelahirannya entah berentah. Dan yang lebih lucunya, kalian tahu alasannya apa? Hilang. Kok bisa akte kelahiran hilang? Kampret. Playing victim tampaknya mulai dilakukan oleh fans Malaysia. Kini mereka mendesak FIFA untuk turut melakukan penyelidikan terhadap pemain timnas Indonesia. Mereka beralasan karena Indonesia juga melakukan kebijakan naturalisasi. Untungnya sampai saat ini FIFA tak pernah memproses desakan tersebut, karena sejauh ini apa yang dilakukan oleh Indonesia sudah sesuai aturan. Karena begini, kalau mereka desak FIFA untuk periksa pemain-pemain Indonesia, saya pikir mereka ini seperti apa ya? Bodoh yang tidak bodoh juga. Mau bilang bodoh juga tidak gitu kan. Pintar juga tidak. Begini loh teman-teman. Pemain-pemain Indonesia ini garis keturunannya itu jelas loh. Sangat-sangat jelas. Bukan hanya sangat-sangat jelas. Garis keturunan mereka itu memang dari Indonesia. Ada yang dari bapaknya, ada yang dari mamanya, kakek neneknya, ya kan. Ada yang beat first, numpang lahir di sini, tinggal di sini. Kemudian mereka datang untuk membela Indonesia, seperti contohnya seperti Martin Paes. Jadi maksudnya kita menjelaskan berulang-ulang kali itu bosan juga, tapi penting loh kita menjelaskan ke mereka supaya apa? Mereka tuh jadi paham kalau pemain-pemain Indonesia ini memang garis keturunannya itu jelas gitu kan. Kalau kita sebutkan satu persatu, mereka pusing nantinya gitu. Kita kasih contoh salah satu saja, Eliano Reinders. Eliano Reinders itu mamanya itu orang Indonesia. Iya kan, orang Indonesia asli loh. Dan itu terbukti.
mereka punya garis keturunan itu dari Maluku. Jadi kita mau bilang mereka harus diperiksa segala macam, ya susah gitu. Karena memang mereka garis keturunannya itu jelas gitu. Kalau kalian paksakan FIFA untuk periksa pemain-pemain Indonesia, ya silakan saja. Saya pikir PSSI bisa membuktikan itu, bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi selama ini itu punya garis keturunan Indonesia dan dokumentasinya itu tidak abal-abal seperti Malaysia. Jadi kalau ada netizen Malaysia yang menuntut FIFA untuk periksa kita punya pemain, ya silakan saja. Kalau FIFA mendengar ya silakan. Tapi saya yakin 100% pemain-pemainnya Indonesia ini garis keturunan Indonesia itu 100%. Mereka punya darah Indonesia. Tidak sama seperti Malaysia. Mereka ini teman-teman bekas jajahannya negara Inggris. Jadi koloninya Inggris lah. Seharusnya pemain-pemain mereka ini itu dari Inggris, bukan dari Amerika Latin. Karena menurut saya sebenarnya tidak ada sejarahnya Amerika Latin datang jajah Malaysia. Kalau misalkan pemain mereka itu ada yang dari Inggris, oke lah. Mungkin masih masuk akal karena mereka pernah dijajah sama Inggris lumayan lama. Jadi harusnya pemain-pemain mereka ini dari Inggris, bukan dari Amerika Latin. Yang membingungkan kita, kok kenapa dari Amerika Latin? Dan tiba-tiba sudah jadi orang Malaysia. Tidak pakai lama-lama, itu mungkin 1-2 minggu lah. Yang bilang 1-2 minggu itu bukan orang Indonesia, bukan Vietnam dan negara-negara lain. Pemain baru mereka sendiri, Facundo Garces. Dia kan bilang waktu di podcast tuh kan, untuk jadi orang Malaysia tidak membutuhkan waktu lama prosesnya, cukup 2 minggu saja, kurang lebih. Bayangkan, coba bandingkan dengan Indonesia yang berbulan-bulan prosesnya itu. Jadi dari situ saja sudah ketahuan sebenarnya kalau mereka ini abal-abal, bukan orang Malaysia tapi dipaksakan untuk jadi orang Malaysia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Ciao, thank you.